Ya, terima kasih Kak Rita. Hari ini kita akan membuang semua yang Tuhan tidak suka ya, supaya hidup kita ini lebih berguna bagi eh, hidupmu sendiri, bagi Tuhan dan bagi sesama ya. Eh, Pernahkah kalian berkata gini, lagi main handphone, lagi main game, terus disuruh sama mama untuk Jenis mandi, ya, atau siapa ya, siapa lagi nih, ayo belajar, terus kita bilangnya entar 5 menit lagi, gitu ya, 5 menit lagi, gitu. Tapi akhirnya kita main gamenya berapa? 2 jam. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Oh, itu aku banget, gitu ya. Ya, betul. Pernah nggak seperti itu? Jadi bilangnya cuma 5 menit, 5 menit lagi deh. Tapi ternyata sampai 2 jam kita masih asik bermain game tersebut. Ini nggak ada Arion ya? Arion belum masuk ya? Saya tadi Nah, udah tanya sama Aryan, katanya Aryan lagi sakit kaki, Putih. oh sakit kaki kan tetap bisa ini, tetap bisa ikut Zoom. Oke, oke. Nah, sekarang kenapa sih kok game itu bikin nyandu atau bikin ketagihan? Betul nggak? Game itu bikin ketagihan apa enggak? Siapa yang pernah iseng ya di sini yang nggak pernah main game? Twin ya? Twin nggak boleh main game ya sama sama ayah sama bunda ya? Nggak boleh. Jadi nggak pernah main game. Hmm? Coba dijawab. Kadang-kadang kalau Kadang-kadang. libur aja. Oh, kalau libur aja. Tapi berasa nggak ke bahwa main game itu kayak kecanduan, kayak pengen main lagi. Hah? Betul nggak? Iya Mbak Gita, betul ya? Kira-kira kenapa menurut kalian? Kenapa kalau main game itu kok bisa nyandu ya? Kok kepengen main lagi, pengen main lagi? Kenapa? Kira-kira kenapa? Penasaran ya toh? Betul nggak? Cuman merasa penasaran aja toh? Kemudian mau menang lagi gitu kan ya? Betul nggak? Terus mau naik level. Terus apa lagi? Mau dapat hadiah. Gitu ya? Kira-kira gitu kan? Nah, terus saat kita ini menang, di otak kita ini merasa senang ya. Otak kita ini merasa senang. Padahal eh, sebetulnya pada waktu nanti ulangan di sekolah, apakah sebenarnya itu akan keluar? Enggak. Ya semua yang kalian mainkan di handphone itu loh. Nanti kalau pas ulangan apakah mau keluar nanti? Enggak juga kan? Apakah itu menambah sebuah pengetahuan kepadamu? Yang ada adalah waktumu habis ya. Dan kalau kalau kita ini berlebihan, engkau akan menjadi sulit untuk fokus di sekolah, apalagi fokus dengan Tuhan. Karena di dalam diri kita sudah menjadi ada berhala. Berhala itu apa sih? Sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan. Berhala itu tidak hanya patung yang disembah-sembah gitu ya, di patung disembah-sembah, tetapi juga sesuatu yang disebut dengan game itu yang kita menjadi mendahulukan game daripada apa kata mama papa, apa kata Tuhan, ya. Kalau sudah main game, kira-kira disuruh mandi, mau enggak? Nggak mau. Asik ya kan? Terus ada kecenderungan ya kalau sudah yang terikat sama game dan itu sekarang coba kalian lihat ya. Kalau kalian melihat sebuah keluarga lagi makan di luar, ya, lagi makan di luar nih ya, di restoran gitu, atau lagi pertemuan keluarga. Mereka tuh cuman diam dan semuanya memegang handphone, betul nggak? Dan kalau coba kamu intip tuh, mereka lagi ngapain nih kalau anak-anak? Main game, betul nggak?
dan itu sudah menjadi sebuah pemandangan yang umum. Dan orang-orang, anak-anak itu kalau sudah main game, dia sudah tidak bisa yang namanya menyapa orang lain, ya, benar nggak? Kayak orang yang autis gitu loh. Isinya cuman fokusnya cuman di situ. Dan apakah itu baik buat kita semuanya? Menurut kalian apa? Baik apa enggak? Ayo boleh berkomentar. Silakan. Siapa yang mau komen? Baik Bu, itu kan itu cuman refreshing. Baik Bu, karena itu apa coba? Menurut kalian bagaimana game itu? Jika mulai kecanduan. Ya silakan dibuka mic-nya. Silakan dibuka mic-nya. Menurut kalian kayak gimana kalau kita sudah kecanduan game? Susah toh? Fokus, konsentrasi, belajar. Pikirannya kan cuman kapan belajarnya selesai, aku mau main game lagi. Gitu ya. Lupa doa, malas ibadah, marah kalau disuruh berhenti. Dan tidurnya jadi kemalaman. Besok kalau disuruh bangun, susah. Betul nggak? Nah, kita buka di Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Coba boleh dibantu dibacakan ya, siapa yang membacakan Lukas 10 ayat 27, silakan. Silakan dibaca. Belum? Kenapa nggak mau baca? Silakan dibaca. Kalian kenapa pasif sekali ya ini anak-anak? Ayo dibaca. Aku mau minta tolong kita deh buat bacain. Yuk kita. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini yang ngomong siapa nih? Yang ngomong ini nih siapa nih? Tuhan. Tuhan Yesus, ya kan? Kalau yang ngomong Tuhan Yesus harus didengerin apa enggak? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Akal budimu itu apa sih? Pikiran. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah Tuhan Yesus. Tapi kalau kita sudah terikat sama game, kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Kita lebih mengasihi game itu. Ya. Nah, apakah ini saya kasih pertanyaan nanti dijawab ya. Apakah mengasihi Tuhan itu hanya tugasnya orang tua? Iya. Apakah mengasihi Tuhan itu hanya tugasnya orang tua? Cuman mama papa, cuman ayah bunda aja yang mengasihi Tuhan. Kalau anak kecil kan boleh main game. Ah, perintahnya itu untuk siapa aja? Boleh dijawab. Perintahnya untuk siapa? Orang tua saja? Semua. Untuk semua kan? Berarti juga untuk anak-anak kan? Nah, ketika kita ini lebih mengasihi handphone kita, gadget kita, kemudian tontonan-tontonan semua yang ada di dalam laptopmu, semua yang ada di dalam gadgetmu, handphonemu ya, engkau begitu terikat dengan hal-hal tersebut sampai engkau malas membaca Alkitab, malas berdoa, suka bohong, suka marah, dan membantah orang tua, ini gejala-gejala yang tidak baik. Ayo dicek kalian semuanya. Cek ya kalian semuanya. Kalau sudah main game, ada kecenderungan kalian untuk cepat marah nggak? Ayo coba diomongin sama mamanya, udah ditaruh dulu handphonenya. Main di sana, kerjakan PR-nya.
Atau disenggol sama kakaknya sebentar aja, ngamuk enggak? Hah? Ayo dibuka ininya, mic-nya. Kira-kira marah enggak? Ayo Twin, ngomong Twin. Atau siapa? Ayo jangan jangan diem, ngomong. Kira-kira pada marah enggak kalau handphonenya diambil terus disuruh berhenti? Iya. Hmm? Enggak. Enggak, masa. Yang cowok-cowok mana nih yang cowok-cowok? Yang cowok-cowok mana? Ya, ini ya, jujur ya, jujur. Kalau itu kamu lagi asik-asiknya main, terus kemudian handphonenya diminta, pasti ada yang namanya rasa kepengen marah, terus kemudian ngomongnya mulai nadanya tinggi. Sebentar, 5 menit lagi. Nah, gitu, sama mamanya, sama papanya, jadinya uring-uringan seperti itu. Eh, Kalau sudah mulai terjadi seperti itu, berarti game itu sudah menjadi berhala di dalam hidupmu dan sudah mulai menggeser yang namanya Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jadi hati-hatilah kalau engkau tidak bisa berhenti main game dan tidak bisa didisiplinkan Tuhan, maka itu menjadi sebuah kecanduan ya dan dampaknya nanti mulai besar. Ada macam-macam hal yang akan menghancurkan masa depan dari orang tersebut. Contoh ini ya, dari kecil dia suka main game yang ada apa namanya taruhannya, taruhan, ya kan? Itu mencetak yang namanya judi nantinya. Nanti waktu dia kuliah atau nanti dia mulai SMA, dia mulai bermain-main dengan yang namanya mulai mengadakan yang namanya judi online. Dan akhirnya nanti dia akan terjebak dengan uh, hutang online, ya. Judi online, akhirnya hutang online atau pinjol, pinjaman online. Dan dampaknya kalian akan merugikan atau membuat susah orang tua kalian. Dan itu tuh tidak bisa direm, nggak bisa direm. Apakah itu ada hari ini? Banyak, banyak. Anak-anak yang dari awalnya sudah susah untuk uh, diputus dari game, sampai di SMP, SMA, tangannya sudah begini-begini dan itu tangan mulai yang namanya kena rematik, ya. Tangannya mulai bermasalah, ya, jari-jarinya mulai tidak bisa digerakkan dengan normal. Kemudian otaknya mulai tidak bisa fokus, kemudian emosinya mulai naik turun, ya. Dia tidak bisa kalem, dia tidak bisa sabar, tetapi emosional. Dan dia memberontak terhadap orang tuanya. Ngomong dengan orang tuanya itu tidak bisa sopan. Artinya apa? Bahwa iblis sudah berhasil merusak generasi itu sejak dari kecil lewat kecanduannya main game. Nah, hari ini Bu Ana akan berdoa buat kalian semuanya yang sulit untuk lepas dari game, sulit untuk lepas dari gadget, ya, tangannya itu nggak bisa lepas dari megang handphone. Otaknya itu nggak bisa lepas dari memikirkan game. Berarti sudah ada iblis yang mencengkeram di kepalanya orang tersebut, di anak tersebut. Ini iblis itu kan punya tangan ya, dia itu mencengkeram gitu loh. Supaya dia terus-menerus fokusnya kepada game, bukan kepada pelajaran, PR, tugas-tugas, atau komunikasi dengan Tuhan, tetapi hidupnya melulu hanya main game. Makanya kamu lihat ya di jalan-jalan, kamu lihat orang-orang itu jalan kayak zombie. Tahu nggak? Kalau lagi jalan-jalan ke mall, lagi jalan-jalan ke mana?
mereka tuh kayak nggak punya semangat ya, eh, cuek gitu ya, kayak zombie, benar-benar yang namanya eh, hidup, tapi sebetulnya nggak punya fokus apapun. Nah, ini berbahaya ya. Jadi saya sebagai eh, hamba Tuhan ya, mengingatkan kepada kalian semuanya, hati-hati jika engkau mulai kecanduan atau susah untuk lepas dari handphone. Hati-hati ya. Nah, hari ini ada lagi ayat yang kita bacakan. Hari ini kita akan berdoa untuk kalian lepas dari kecanduan handphone ya. Nih, nanti tangannya kalau di rumah ada apa ya? Kalau kalian punya minyak urapan atau kalian minta sama mama minyak urapan, atau kalau nggak ada minyak urapan di rumah, minyak kayu putih atau minyak telur atau uh, uh, minyak telon ya, pasti ada dah di rumah minyak kayu putih atau minyak urapan ya. Ambil, kita akan mengurapi tanganmu. Saya akan berdoa supaya lepas dari ikatan gadget dan game ya, supaya kutuk itu tidak menyerang kalian semuanya ya, supaya engkau benar-benar nanti lepas dari ikatan-ikatan game dan ikatan-ikatan tontonan yang itu sebetulnya sangat mengganggu fokusmu. Engkau menjadi sangat cenderung cepat marah ya, susah diomongi, kemudian memberontak terhadap orang tua ya, dipanggil-panggil seolah-olah tidak mendengar. Nah, ini mulai mulai yang namanya iblis mulai bekerja atas kehidupanmu. Hari ini kita akan berdoa untuk kalian bisa lepas ya. Baca dulu Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Ya, sebelum kita berdoa untuk pelepasan dari ikatan gadget atau game, baca dulu di Amsal 25 ayat 28. Yuk dibantu. Dibantu dibacain. Orang yang Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya, ketika seseorang itu kecanduan game, dia seperti seorang yang tidak bisa mengendalikan diri. Orang yang tidak bisa mengendalikan seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kota, kalau tidak ada tentara, tidak ada polisi, tidak ada penjagaan, itu gampang diserang oleh musuh. Jadi hidup kita, kalau tidak ada penguasaan diri, iblis bisa masuk dan merusak masa depan kita. Sudah dibiayai mahal-mahal untuk kuliah, tapi karena sejak kecil ya dia kecanduan game, maka waktu dia kuliah dia tidak fokus dengan kuliahnya, tapi malah judi online. Ya, gara-gara memang benih itu sudah muncul dari kecil dan tidak dicabut dan tidak dilepaskan, maka dia akan hancur hidupnya. Ya, sudah kuliah dibiayai mahal-mahal oleh orang tuanya, di tempat kuliah yang jauh dia kena kejebak judi online, kejebak uh, uh, macam-macam ya, hal-hal yang menjebak hidupnya kayak gitu karena keterikatan dengan game. Awalnya keterikatan dengan game. Nah, saya nggak mau kalian mengalami hal tersebut. Sejak dari kecil, ayo kita ini harus bisa menguasai diri. Bagaimana caranya engkau bisa lepas dari game? Yang pertama, batasi waktu main. Ya, seperti Twin, saya tahu ayah sama bunda membatasi kalian untuk bermain handphone ya, itu bagus. Karena sejak kecil engkau tidak tergantung sama handphone, meskipun nanti tugas-tugas sekolah itu pakai handphone, tetapi kalau itu sudah selesai tugas-tugas sekolahnya, engkau tidak akan terikat dengan handphone ya. Jadi bagaimana cara supaya kita ini tidak ketagihan main game adalah batasi waktu main. Ini saya harap Bapak Ibu yang mengikuti Zoom
engkau memiliki kedisiplinan ya dalam menolong anak-anak untuk membatasi waktu main. Dan kalian anak-anak, kalau mama berkata, kalau papa berkata, kalau ayah bunda berkata sudah 1 jam, kalian harus nurut. Kalau tidak nurut berarti sudah ada roh pemberontakan di dalam dirimu. Kalau sudah mulai ada pemberontakan berarti benih-benih iblis itu mulai bekerja dalam dirimu. Nah, kalian harus mulai waspada ya. Jangan ada benih-benih iblis di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, supaya apa? Hidupmu itu hanya untuk Tuhan ya. Batasi waktu main ya, hanya setelah belajar atau pada waktu libur saja, dan tidak boleh sampai larut malam. Ada yang namanya jam berhenti. Yang kedua, perbanyak aktivitas yang lain, misalnya olahraga, main sepeda, ya kan? Tin masih main sepeda enggak? Jenis main sepeda enggak? Main sepeda enggak? Nah, anak-anak sekarang mainnya game terus ya, nggak bisa naik sepeda. Nanti kalau waktu dia sekolah mulai pakai motor, nggak bisa naik motor ya. Mulai lebih banyak aktivitas yang lain seperti olahraga, membaca buku, terus kemudian ikut mama papa pelayanan, terus memuji Tuhan ya. Dan jangan lupa waktu bersama Tuhan itu harus dibangun sejak kecil. Baca Alkitab. Siapa yang setiap hari rajin membaca Alkitab? Angkat tangan. Nah, siapa yang setiap hari membaca Alkitab? Mulai bertanya ya, ini maksudnya apa? Kok aku nggak paham? Nanya sama orang tuanya. Ya, nanya sama orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak paham, nanti nanya sama Kak Reta. Kalau Kak Reta nggak paham, nanti nanya sama Bu Ana. Nanti pasti ada jawabannya ya. Jadi lebih asik untuk menggali firman Tuhan ya. Terus coba mulai peduli dengan sekelilingmu, misalnya Mama lagi sibuk di dapur, Mama boleh aku bantu apa ya gitu ya. Mulai belajar peduli dengan apa yang orang tua kalian sedang lakukan. Jangan cuek, jangan sibuk sendiri di dalam kamar, dikiranya belajar ternyata lagi main game ya. Jangan cuek, karena kalau engkau cuek dari kecil itu akan mencetak engkau juga tidak peduli Pak, sampai pada waktu kalian besar nanti hidupmu sangat egois, dan Tuhan Yesus tidak pernah mengajari kita untuk hidup seperti itu. Yuk ambil minyak urapan, sudah semuanya. Kalau nggak ada minyak urapan, minyak kayu putih atau minyak telon, ya boleh. Nah sekarang bawa minyak urapan itu di tanganmu, ya. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku menghadapkan putra-putrimu, milik kesayanganmu, anak-anakmu ini Tuhan, aku persembahkan ke dalam tanganmu Tuhan Yesus. Engkau melihat satu persatu mereka yang dengan serius dan dengan sungguh-sungguh mengangkat minyak urapan. Dan mereka juga mau Tuhan untuk lepas dari gadget, lepas dari game, lepas dari berhala-berhala yang sudah meracuni otak dan pikirannya. Kalau engkau kecanduan nonton film horor, film setan-setan, hari ini dengan minyak urapan ini akan mengurapi tubuhmu, sehingga engkau tidak lagi kecanduan nonton film horor. Kalau engkau kecanduan nonton film-film yang jorok, porno, cabul, hari ini dengan minyak urapan ini akan membakar ikatanmu di pikiranmu dengan tontonan-tontonan yang jorok, cabul, di dalam nama Yesus yang kotor-kotor, hari ini lepas. Kalau engkau terikat dengan permainan game yang suka berantem, dan ketika engkau di sekolah, engkau menjadi sangat kepingin memukul temanmu, hari ini ikatan-ikatan dengan kebencian, dengan menyakiti sesamanya ini lepas
karena minyak urapan ini. Tuhan, urapi minyak urapan ini menjadi api yang membakar ikatan-ikatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oke? Sekarang taruh minyak urapanmu di tangan. Sedikit aja nggak apa-apa. Olesi di tangan. Terus kemudian di dahimu ya. Lepas semua hari ini. Semua yang engkau sangat sulit untuk lepas dari game dan itu sudah masuk di pikiranmu, iblis lepas, terbakar dengan api Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh minyak urapannya di tengkukmu. Taruh minyak urapan di tengkuk-tengkuk itu leher belakang. Oh, dihancurkan semua yang ikatan-ikatan ini lepas di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kuk yang dari iblis yang membuat engkau tunduk sama iblis. Dalam nama Yesus, tidak ada lagi pemberontakan atas hidupmu. Engkau menjadi anak-anak yang taat, engkau menjadi anak-anak yang penuh sukacita, engkau menjadi anak-anak yang pandai, sehat, dan intim dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sekarang. Angkat tangan. Tuhan, ini anak-anakmu. Biar mulai hari ini apapun yang ada di tangan mereka Tuhan Yesus, disucikan, dikuduskan, ditahirkan. Tuhan, apapun mereka yang sedang mereka lakukan Tuhan dengan tangan mereka Tuhan, biar malaikat Tuhan mulai menjagai, mulai bergerak dengan aktif menjagai anak-anak ini. Tangan mereka Tuhan tidak lagi menyentuh hal-hal yang dilarang oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Taruh tanganmu di dahi. Taruh tanganmu di dahi. Di dahi. Nah, hari ini aku berdoa Tuhan, jadikan mereka pandai, cerdas, berhasil. 10 kali lebih pandai, 10 kali lebih cerdas daripada teman-temannya. Mulai hari ini, engkau bisa fokus menerima semua pelajaran dengan mudah, sebab Tuhan memberikan kepadamu kecerdasan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Pikiranmu menyatu dengan pikiran Tuhan, dan hari ini Roh Kudus mengambil alih atas pikiranmu, dan hari ini Roh Kudus memegang engkau, tangan kananmu dipegang oleh Tuhan sendiri, dan engkau dibuat berhasil, dibuat pandai, dibuat memiliki masa depan yang penuh pengharapan di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi anak-anak yang cepat marah. Tidak ada lagi anak-anak yang egois. Tidak ada lagi anak-anak yang suka berantem. Mereka semua adalah anak-anak yang baik, di-create ulang oleh Roh Kudus menjadi anak-anak yang taat dan tunduk kepada Tuhan dan orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah atasmu dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke. Sudah selesai Zoom hari ini. Nanti kalian rasakan ya. Kalau kalian masih terikat dan kepingin main game di tengah-tengah ngerjakan PR atau di tengah-tengah kalian belajar, kalian ngomong, Roh Kudus tolong aku sudah putus hubungan dengan game. Aku hanya main game kalau libur, hanya waktu-waktu tertentu. Aku bisa menguasai diri. Ngomong sama Roh Kudus ya. Oke? Roh Kudus tolong aku supaya aku tidak marah-marah, tidak cepat marah. Roh Kudus tolong aku supaya aku menjadi anak yang sopan. Roh Kudus tolong aku supaya aku tidak menjadi orang yang egois, memikirkan dirinya sendiri, cepat marah, memberontak. Itu bukan anak-anak Tuhan ya. Kalau engkau cepat marah, cepat memberontak, sebentar-sebentar sakit hati sama orang tuanya, itu bukan anak-anak Tuhan. Engkau harus lepas dari itu semuanya dan engkau dikembalikan menjadi anak-anak yang taat. Amin. Oke. Selamat belajar untuk menjalani sebentar lagi tes ya kalian ya. Tes ulangan umum ya. Kalian akan pandai, cerdas, nilaimu keren, bagus ya. Amin ya. Dan naik kelas dengan luar biasa nilainya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sampai jumpa nanti.
Udah Terima lewat 2 kasih. hari. Ah, puasnya. Ya, Makasih Bu Ana. ya, kalian akan Makasih Bu berhasil, Ana. kalian akan Makasih beruntung, Bu. kalian akan diberkati, Makasih Bu kalian akan menjadi Ana. anak-anak yang pandai, cerdas di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Oke, Amin. Tuhan berkati. Kak Reta silakan. Dadah. Oke, teman-teman. Jangan lupa join Zoom minggu depan ya. Makasih Bu Ana. God bless. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudusnya, lindungi ku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudusnya, lindungi ku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhanlah terang dan perlindunganku, aman di dalam Tuhan. Di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi